Bab 626. Pada hari berikutnya, Jack dan Selena baru saja selesai sarapan ketika Ben berjalan ke arah mereka. Dengan kepala tertunduk, Ben berdiri diam di depan mereka, dan untuk selamanya, sebelum dia bergumam, "Kakak ipar, kakak, ada yang ingin kukatakan pada kalian. Bisakah kita bicara di luar?" Jack dan Selena saling memandang dan bertanya-tanya apakah suasana hati Ben telah membaik. Mereka mengangguk dan berjalan keluar bersama Ben. Begitu mereka melangkah keluar ke halaman, Ben kemudian berbicara, "Saya bermaksud mendapatkan pekerjaan tetapi saya tidak berpendidikan tinggi, jadi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya memang berencana untuk membuka toko, tetapi saya tidak punya uang." Ben berhenti sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan menegaskan, "Saya seorang pria, bukan pecundang di mata orang lain. Saya ingin tumbuh. Sekarang saya menyadari bahwa saya telah menjadi bajingan total yang hanya tahu untuk bermain-main dan anggap remeh. Ketika keluarga kami miskin dan saudara perempuan saya memungut sampah hanya untuk mencari nafkah, saya mengambil uang yang Anda peroleh hanya untuk bermain video game." Jack dan Selena saling melirik, menyadari bahwa Ben telah dewasa dalam semalam. Dia mampu merenungkan tindakannya dan menilai mereka dengan hati-hati. "Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk meninju orang yang mencuri kekasihku," sembur Ben. "Aku bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan dengan Ivan." Ben tertawa terbahak-bahak, tanpa kegembiraan di baliknya sama sekali. "Tidak ada artinya. Kenapa kamu tidak memulai bisnis?" ditawarkan Jack setelah pertimbangan hati-hati. "Saya dapat mensponsori Anda apapun jenis bisnis yang ingin Anda lakukan, dan Anda tidak perlu khawatir untuk membayar saya kembali. Ambil saja uangnya dan coba." Jack tidak menyangka Ben akan menolak tawarannya dengan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak ingin uang Anda. Kami memiliki 2 Rolls-Royce Phantom yang diberikan kepada kami oleh Nona Sharon karena kakak ipar membantu menyembuhkan kondisinya. Karena ibu mendapatkan SIM, tinggalkan satu untuknya. Saya akan menjualnya saya dan mendapatkan uang darinya. Saya ingin mencoba membuka warnet di dekat kota universitas. Saya pikir bisnis ini cocok untuk saya karena saya suka bermain game." Selena mengangguk. "Ini adalah mobil yang cukup baru dan diberikan kepada Anda. Silakan jika Anda ingin menjualnya, tetapi ingat bahwa Anda tidak akan memiliki mobil setelah Anda menjualnya." Ben tersenyum. "Jangan khawatir, Kak. Mobilnya masih baru dan harganya lebih dari 7 juta, jadi tidak masalah untuk menjualnya seharga 6 juta. Saya masih punya uang setelah saya mendirikan warnet, dan pada saat itu, saya cukup membeli mobil dengan anggaran 100.000. Saya sekarang menyadari bahwa kita harus hemat meskipun kita kaya. Dan untuk berpikir saya dulu merencanakan bagaimana memperlakukan Sena dengan hal-hal yang lebih baik di hidup. Sekarang itu hanya lelucon bagiku." Baik Jack dan Selena mengangguk setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Ben. Tampaknya Ben telah banyak berubah setelah pergantian peristiwa, dan itu adalah hal yang baik untuknya. "Mobil itu milikmu, jadi jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Berani dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan," meyakinkan Selena sambil menepuk bahu kakaknya. "Bahkan jika kamu kehilangan uang, saudara perempuan dan iparmu akan tetap mendukungmu." Sebuah pikiran kemudian muncul di benak Jack ketika dia berbicara, "Ngomong-ngomong, Ben, jangan beritahu ibu dan ayah bahwa Sena meracuniku. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Sejujurnya aku baik-baik saja. Orang-orang ini sudah lama bermimpi ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat meracuni saya." "Baiklah, kakak ipar. Jujur, semuanya salahku. Kamu dan kakak selalu memberitahuku tentang ini, tapi aku menganggapnya sebagai orang yang baik dan baik. Aku bahkan tidak mau menghadapi kenyataan bahwa kadang-kadang, aku merasa ada yang salah dengannya. Akan lebih baik jika aku putus dengannya lebih awal. Akulah yang hampir merenggut nyawa kakak iparnya." Ben menghela nafas dan berjalan menuju mobilnya. Jack melihat 2 pengawal berjalan di halaman tidak jauh dari mereka dan melambaikan tangan kepada mereka. "Cepat, prajurit tertinggi memanggil kita." Elaine senang saat melihat Jack melambai pada mereka. Orchid menembak Elaine dengan tatapan tajam. "Set, diam. Jangan panggil dia sebagai prajurit tertinggi dan panggil dia guru sebagai gantinya. Bukankah prajurit tertinggi akan memarahimu jika orang lain mendengarnya?" Elaine dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Jika orang lain tahu bahwa Jack memang prajurit tertinggi, Jack mungkin tidak akan bisa mendapatkan kehidupan damai yang diinginkannya.
Bab 627. Ahem, Sister Orchid, kamu mengatakannya 2 kali. Elaine menahan senyum sebelum dia berjalan ke arah Jack. Orchid merasa malu. Elaine mengatakannya lebih dulu. Tuan, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda? Apakah Anda akan berbelanja dengan wanita Anda? Apakah Anda membutuhkan perlindungan kami? Sembur Elaine saat dia berdiri di depannya. Kakak iparku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Kalian berdua, ikuti dia dan lindungi dia, datang perintah Jack yang tak terduga. Ben terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak, kurasa tidak perlu untuk ini. Aku laki-laki. Kenapa aku perlu dilindungi? Itu normal bagi ibu dan kakak untuk membawa 2 pengawal bersama mereka ketika mereka pergi, tapi mengapa aku perlu membawa pengawal? Ini sangat aneh. Hei, lihat dirimu. Kamu memiliki memar di dahimu dan itu jelas dari perkelahian. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan perlindungan karena kamu seorang pria. Saya pikir kamulah yang membutuhkan perlindungan yang paling. Balas Elaine, merasa tidak dihargai dan tidak disukai. Prajurit tertinggi akhirnya menunjuk beberapa pekerjaan kepadanya sehingga dia harus menyelesaikannya, apapun yang terjadi. Dia harus menunjukkan penampilan terbaiknya. Ben tidak pernah berpikir bahwa seorang pengawal akan melawan. Dia memutar matanya ke arahnya. Jika itu masalahnya, aku tidak perlu 2 pengawal wanita mengikutiku, kan? Hei, apakah kamu meremehkan wanita? Elaine mengangkat kepalanya dan berkata dengan provokatif. Jika kamu begitu cakap, bertarunglah denganku. Jika kamu menang, aku tidak akan mengikutimu. Jika tidak, kami tetap pada rencana guru, aku akan mengawasimu dari jauh dan melindungimu. Kamu pengawal. Aku laki-laki, dan aku tidak akan bertarung dengan perempuan. Datang jawaban Ben, konsesi tidak langsung kepada penjaga wanita. Lihat, jangan hanya berbicara ketika kamu tidak mampu. Elaine menjawab dengan angkuh, tangannya menyilang di dada. Aku tidak bisa membalas. Ben segera membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Baik Elaine maupun Orchid segera menaiki mobilnya. Ayo pergi, Tuan Muda Taylor. Kenapa kau duduk di sampingku? Sindir Ben saat Elaine duduk di kursi penumpang. Ketika dia melihatnya dari dekat, wanita ini cantik dan memiliki sosok yang baik. Dengan sabuk pengaman terpasang, sosoknya tampak lebih seksi. Kakinya yang panjang dan indah sangat menarik. Ben sedikit malu ketika kecantikan seperti itu duduk di sampingnya. Jadi bagaimana jika aku duduk di sisimu? Itu tidak mempengaruhi cara mengemudimu. Elaine memutar mata rusa betinanya yang indah saat dia menyeringai nakal. Hei, siapa yang memukulmu? Apakah kamu ingin aku membantu membalas dendam? Jangan khawatir, aku akan melakukannya secara gratis. Bab 628. Ben terkejut dengan tawaran kuat wanita ini, dan dia memiliki senyum ketat di wajahnya. Tidak apa-apa, tolaknya. Bahkan jika aku ingin membalas dendam, aku harus menjadi orang yang melakukannya. Baiklah kalau begitu. Aku tidak tahu kamu masih punya tulang punggung. Elaine kemudian merenungkan semuanya dan menyarankan, jika itu masalahnya, saya dapat membantu Anda menjadi lebih kuat kapanpun Anda bebas. Saya akan melatih Anda dengan baik dan meningkatkan Anda, dalam arti tertentu. Bagaimana menurut Anda? Ben terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk, tanda setuju. Tentu, saya akan memperlakukannya sebagai peningkatan kebugaran fisik saya. Kembali ke kediaman, Andrew dan Fiona berjalan menuju Selena dan Jack. Selena, kemana perginya kakakmu? Apa Sena benar-benar bersama dengan Ivan? Kami tidak bisa tidur sama sekali tadi malam karena ini. Kami takut kakakmu akan kehilangan akal sehatnya dan melakukan hal bodoh. Fiona mengerutkan kening, kekhawatiran tertulis di wajahnya. Dari apa yang saya perhatikan, dia bahkan tidak sarapan. Jangan khawatir, Bu, Selena meyakinkannya, senyum yang sama meyakinkan di wajahnya seperti yang dia lakukan. Aku merasa ini adalah hal yang baik untuknya. Hal yang baik. Tunangan saudaramu bertemu dengan pria lain dan hampir membunuhnya. Seluruh keluarga kami mengkhawatirkannya, dan kamu mengatakan ini hal yang baik. Fiona terdiam, dia tidak tahu mengapa Selena akan mengatakan sesuatu seperti ini. Wanita seperti itu tidak pernah cukup baik untuk kakakku. Aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa Sena hanyalah seorang penggali emas dan bahwa hubungan sosialnya agak teduh.
Selain itu, dia memiliki hubungan yang meragukan dengan beberapa orang di perampok motor, sayang sekali tidak ada di antara kalian yang percaya dengan apa yang saya katakan. Selena tertawa sebelum menambahkan, kakak akhirnya sudah dewasa. Dia bahkan pergi menjual mobilnya. Jual mobilnya? Kenapa dia mau menjualnya? Itu Rolls-Royce Phantom yang sangat mahal. Fiona semakin tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ben. Yah, kakak ingin mencari nafkah sendiri. Dia ingin menjual mobil dan membuka warnet. Selena kemudian menjelaskan situasinya kepada Fiona dan Andrew. Jack ingin memberinya uang untuk memulai bisnis, tetapi dia menolak tawaran Jack. Bukankah itu terdengar seperti dia jauh lebih dewasa sekarang? Pasti, orang ini akhirnya menjadi dewasa setelah pukulan seperti itu. Aku harap dia bisa segera move on dari Sena. Andrew mengangguk puas, jelas puas dengan pola pikir baru Ben. Sebaiknya aku tidak bertemu Sena lagi setelah ini. Gadis ini cukup berani untuk menggertak anakku. Aku akan menamparnya berkali-kali jika aku melihatnya lagi. Dia sudah keterlaluan kali ini. Fiona marah, tangannya dipinggul saat dia berbicara. Ibu, aku sudah menamparnya. Jika ini tidak cukup untuk memuaskanmu, kamu bisa menamparnya semaumu saat kamu melihatnya nanti. Selena berkomentar, senyum kecil di wajahnya seperti yang dia lakukan. Baiklah, ayo pergi bekerja. Jack tersenyum, dan mereka segera pergi dengan mobil mereka untuk pergi bekerja. Jack akhirnya sampai di kediaman keluarga Drake dan berjalan menuju villa Tanya. Hal terakhir yang dia harapkan adalah melihat Tanya, Ivene, dan Sharon berjalan keluar dari villa begitu dia berada di pintu masuk. Jack tercengang saat melihat Sharon. Wanita ini terlalu sering berkunjung akhir-akhir ini. Dia jelas ada di sini untuknya. Bab 629. Jack, kamu akhirnya di sini. Aku sangat merindukanmu. Sharon langsung berlari ke arah Jack dan memeluk lengannya, menggoyangkannya seperti yang dilakukannya. Jack langsung merasa ada yang tidak beres. Dia hampir pingsan ketika dia berbalik untuk melihat ke sampingnya. Mengapa Sharon mengenakan gaun leher V dalam tanpa alasan? Jelas sekali dia mencoba merayunya. Lebih penting lagi, wanita ini melakukan ini dengan sengaja. Dia praktis menempelkan dirinya ke lengannya dan menggosoknya tanpa henti. Pria lain manapun akan gagal menahan diri. Benarkah? Kenapa kau merindukanku? Jack tersenyum canggung saat dia mencoba mendorongnya menjauh dengan lembut. Dia kemudian berjalan mundur dan memastikan ada jarak yang baik antara keduanya. Apakah aku perlu alasan untuk merindukanmu? Rona merah membara di pipi Sharon. Sebenarnya ini adalah ide Ivene, dia tahu tidak ada pria yang tidak menyukai ini. Karena Sharon secara eksplisit mengungkapkan perasaannya kepada Jack, Ivene berpikir dia bisa mendorongnya untuk lebih berani. Dia bisa berpakaian dengan cara yang terbuka dan bertindak berlebihan. Selain itu, Ivene juga memberi tahu Sharon bahwa dia harus selalu berada di dekat Jack untuk membuat mereka lebih dekat. Oh, Ivene terdiam saat melihat situasi ini. Meskipun dia memang meminta Sharon untuk bersikap proaktif, berpakaian minim dan lebih dekat dengan Jack, dia tidak pernah berpikir Sharon akan berlebihan dan menempel pada Jack seperti itu. Dia agak proaktif. Saya harap ini berhasil, kata Tanya yang malu. Keduanya tersenyum sebelum berjalan ke arah Jack. Dengan senyum masih di wajahnya, Tanya memulai, Jack, kita akan pergi ke taman hiburan nanti. Seperti biasa, kami hanya akan membawamu, dan tidak ada pengawal lain. Jangan khawatir, aku akan membayarnya, semuanya jika kamu menemaniku bermain. Aku belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya, kata Jack sambil tersenyum tipis. Karena Nona Tanya ingin pergi, maka aku akan menghabiskan waktu dan menemani wanita cantik itu. Oh, lumayan. Saya tidak tahu bahwa Anda, seorang antik tua, tahu bagaimana memuji wanita. Tanya agak gembira saat mendengar pilihan kata-kata Jack. Jack memujinya sebagai wanita cantik. Apakah dia benar-benar merasa dia cantik? Jika itu masalahnya, apakah ada kemungkinan dia menyimpan sedikit kegilaan padanya? Jika Jack tahu kata-katanya yang acuh tak acuh menyebabkan Tanya, wanita muda dan cantik ini, memiliki fantasi yang tidak realistis, dia mungkin tidak bisa berkata-kata. Antik tua, apakah saya setua itu? Jack tertawa, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil seperti itu. Maksudku seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mengatakan kamu sudah tua. Tanya melirik Jack diam-diam. Dia ingat saat bibir mereka tidak sengaja bertemu saat mereka bergulat, bibirnya di bibir merahnya.
Bibir mereka bertemu tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia menjadi sangat malu setiap kali dia memikirkan saat itu, dan jantungnya akan berdetak lebih cepat. Tanya menggigit bibir bawahnya yang memikat dan menambahkan, sebenarnya, pria yang sedikit lebih tua sepertimu adalah pria dewasa dan mantap. Pria-pria ini yang paling menawan. Saat itulah Jack mengingat saat dia minum dengan Ivene, dan pada saat yang sama, dia melihat wajah Ivene yang malu. Ekspresinya langsung berubah aneh. Apa yang terjadi hari itu murni kecelakaan. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ketika dia melihat ekspresi malu Ivene, mungkinkah dia jatuh cinta padanya karena apa yang terjadi malam itu? Jika itu masalahnya, ini akan merepotkan, dan Sharon sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana Jack bisa mengatasinya jika Ivene merasakan hal yang sama? Jack tiba-tiba punya firasat buruk saat ini. Bab 630. Ya, tanya. Apa yang kamu katakan sangat benar. Aku merasa dia menawan dan jantan. Aku tidak akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama jika dia tidak. Itu mengejutkan mereka bahwa Sharon masih akan mendekati Jack, bahkan setelah dia pada dasarnya mencoba untuk menjauh darinya, dan memandangnya seperti penggemar yang terobsesi. Jack merasa seperti dia perlahan kehilangan akal sehatnya. Nona Sharon, Anda seorang wanita. Anda harus memiliki sikap pendiam sebagai seorang wanita. Ini adalah rumah tanya, jadi dia hanya bisa memberikan nasihat yang masuk akal daripada mengusirnya. Namun, sepertinya sulit baginya untuk berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu ketika dia melihat cara proaktifnya. Betulkah? Sharon mengerutkan kening. Apakah saya perlu dicadangkan? Apakah Anda menyukai saya jika saya pendiam? Tetapi bukankah Ivene mengatakan bahwa pria menyukai wanita yang proaktif? Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa sulit bagi pria untuk mengejar wanita, tetapi lebih mudah jika wanita mengejar pria. Wajah Jack tiba-tiba menjadi gelap. Seberapa pintar kamu, Ivene Drake? Kamu bahkan mengajari orang bagaimana menjalin hubungan, ya? Terperangah, Ivene dengan tajam menoleh ke Sharon dan menggeram, Sharon, kenapa kamu begitu bodoh? Sial. Begitu dia menyadari apa yang terjadi, Sharon dengan malu-malu menjawab, maaf, saya salah. Saya ceroboh dan mengatakan semuanya. Dia kemudian dengan cepat menambahkan, aku akan membayar semuanya nanti ketika kita pergi bermain. Aku akan membayar makanan dan tiket taman hiburan. Itu lebih baik. Ivene melipat tangannya di depan dada, dalam hati senang dengan tawaran itu. Ayo pergi. Mereka berempat akhirnya sampai di taman hiburan. Jack tidak mengira mereka akan melihat beberapa bibi membagikan brosur begitu mereka memarkir mobil dan mencapai pintu masuk taman. Mereka membagikan brosur di hari yang begitu panas. Pasti sulit. Mereka berempat tahu bahwa orang-orang ini memiliki pekerjaan yang sulit, sehingga mereka menerima pamflet itu tanpa banyak berpikir. Jack mengira ini adalah selebaran tentang kegiatan taman hiburan jadi dia hanya memberikannya sekali saja. Dia tercengang ketika dia benar-benar mencerna isinya. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya juga melihat selebaran mereka begitu mereka melihat Jack terpaku di tempat. Apakah ini nyata? Jack, kamu sangat romantis. Apakah kamu mendesain poster ini? Ada beberapa foto romantis berbentuk hati di pamflet, dan ada kata-kata yang diketik juga. Nantikan, 27 hari lagi untuk ulang tahun kecantikan nomor 1 keluarga Taylor, Miss Selena Taylor. Penyelamat Dewi Perang, Jack White, akan mengadakan pesta ulang tahun yang mewah dalam 27 hari lagi. Kami menyambut semua orang ke pesta. Begitulah kata-kata yang tertulis di pamflet. Aku sangat iri pada Selena. Ini sangat romantis pada Jack. Dia mempromosikan pesta ulang tahun seperti ini. Sharon melihat brosur dan menatap Jack dengan hati di matanya. Kamu tidak hanya jantan, tetapi kamu juga orang yang lembut dan romantis. Bersambung.